Karena kalau kita main semua sangat banyak ya, kita terlalu beban ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, mari kita awali dengan kita mengkaji hadis dari Rasulullah SAW. Nikmatan maghbunun fi makathirun minan nas ya. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Mari kita menyadari kalau hari kita sehat. Karena salah satu yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, ketika orang itu sadar mengintrospeksi diri, sadar kalau hari ini saya dikasih sehat, maka dia nanti akan banyak bersyukur. Maka mari kita selalu menyadari bahwasanya kita ini sehat dan kita ini diberikan nikmat yang luar biasa setelah nikmat-nikmat dari Islam, yaitu nikmat kesehatan. Sehat itu mahal harganya. Ya. Dan menurut saya sampaikan, ya alhamdulillah setelah mengikuti komunitas alternatif ini, baik itu Nabawi, Iqbal, Abu Kuntur, itu alhamdulillah 8 tahun ini saya tidak pernah lagi minum obat kimia. Sama sekali tidak minum, sama sekali. Alhamdulillah tetap sehat. Ya sakit paling ya kesakitan, ya tidur. Ya. Sakit paling kepala sedikit pening itu aja kalau pas kesakitan. Tapi setelah istirahat sudah hilang. Itu yang memang sengaja saya ingin mencoba membuktikan pada diri saya sendiri. Ternyata sebenarnya konsep kesehatan itu adalah konsep yang harusnya kita bangun sistem kekebalan tubuh kita ini, kita didik supaya dia selalu lebih meningkat. Ya, jadi jangan sampai sistem imun kita malah cenderung semakin turun. Maka salah satu kata-kata Dr. Tauhid Nur Azhar dalam bukunya, beliau menyampaikan yang menjaga tubuh kita ini sistem imun dan sistem iman. Dua sistem imun dan sistem iman. Orang kalau beriman maka dia salah yakin ya semuanya sudah diatur, ya, dia akan hidup dengan tenang, akhirnya sistem imunnya tidak jatuh. Ya. Kemudian waktu luang, bayangkan kita meluangkan waktu 5 hari ini kita bisa Allah ya depannya ya 5 hari ini ya. Ini waktu yang juga kita luangkan betul, makanya mari kita pergunakan betul. Jadi mulai hari ini silakan dalam 5 hari ini fokus belajar pengobatan ya. Sekarang fasilitas banyak. HP Android itu bisa untuk searching ilmu ya setiap hari. Silakan dibaca. Tapi memang HP Android ini kadang juga membahayakan kita. Kita ini banyaknya ngobrol, chatting di WhatsApp. Grupnya ada 40 ya. Setiap buka bingung ini mau dibuka yang mana gitu. Ya, makanya fasilitas itu mari kita manfaatkan dengan baik. Nanti grup alumni setiap alumni ini punya satu grup ya, silakan nanti kita diskusi di sana. Kemudian saya kalau ada waktu juga saya buatkan materi, nanti saya posting di setiap grup gitu ya. Baik. Jadi mari kita manfaatkan waktu-waktu kita, mari kita saling nasihati dan mengingatkan ya. Baik, karena kita berbicara di Nabawi, maka seperti yang sudah dijadwal, kita 2 hari ini kita membahas bekam. Kemudian berikutnya kita akan bahas terapi yang lain, yaitu akupunktur, moksa, ya. Kemudian terapi yang lain terkait dengan moksa, nanti ada urut, boleh, akupressure boleh, ya. Sangat banyak yang nantinya sebenarnya kita bisa ajarkan ya, insya Allah ya. Terutama untuk keluarga kita sendiri di rumah ya, minimal supaya keluarga kita tetap sehat ya. Baik, karena kita akan bahas bekam, maka kita sampaikan dulu ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk melakukan bekam ya. Kita awali dari ikum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa ma atakumur Rasul, dan apa-apa yang datang dari Rasulullah, fakhudhuhu, maka terimalah ya, maka ambillah ya, laksanakanlah. Wa ma nahakum anhu, dan apa-apa yang dilarang anhu darinya, fantahu, maka jauhilah. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah syadidul iqab, amat keras hukumannya. Kemudian kita masuk pada hadis tentang bekam. Hadis bekam ini sangat banyak, tetapi yang kita
kita sampaikan mungkin beberapa saja, nanti bisa dicari sendiri, sangat banyak hadis-hadis tentang bekam. Saya mengambil pada hadis yang berbunyi asyifa fi halalatin, kesembuhan itu ada pada 3 hal. Yang pertama fi syarqi minja, pada saya pisau bekam. Yang kedua au syarbati asal atau minum madu, au kayatin binarin atau besi yang dipanaskan. Wa akan hal mati atau dan saya melarang umatku untuk melakukan pengobatan dengan atau besi yang dipanaskan. Jadi Rasulullah menyampaikan minumlah madu, ya, kemudian berbuka, kemudian berobatlah dengan atau besi yang dipanaskan. Maka besi yang dipanaskan ini, ya, sebenarnya pengobatan ini sampai sekarang masih ada. Ya, drama masih ada, sering dipakai. Ya, jadi saya ketika mengajar seperti ini ada ustaz-ustaz yang lulusan Yaman. Beliau sampaikan di sana masih ada pengobatan dengan menggunakan besi yang dipanaskan di dada-dada. Gitu, besi yang ada badannya, ya ini dada, kepala atau di tangan. Gitu. Karena itu menimbulkan cacat pada kulit, maka Rasulullah melarangnya. Maka nanti kita substitusi, kita ganti, sama-sama dipanaskan, tapi tidak didadakan dan bukan dari besi. Namanya moksa. Ya, ada yang pernah dimoksa? Ibu belum pernah. Dari ini sangat banyak manfaatnya di moksa. Jadi kalau kita belajar akupunktur, maka nanti akupunktur dan moksa, moksidasi, akupunktur dan moksa. Jadi kenapa kita sampaikan moksa? Karena sama prinsipnya, tetapi tidak berikan mabuk, ya, tidak menimbulkan cacat. Silakan nanti kita ajarkan ya, teknik moksa, kemudian akupunktur jelas, kemudian bekam. Bekam pun nanti juga harus ada bekam api. Ya, kenapa harus ada bekam api? Makanya nanti kita jelaskan. Ada bekam darah, atau bekam basah, ada bekam kering, ada bekam api. Kemudian hadis berikutnya disampaikan oleh Rasulullah SAW, Inna ulama tadawaitum bil ijabah. Sesungguhnya pengobatan yang paling utama yang kalian gunakan adalah berbekam. Jadi ini yang jadi persoalan bagi kita. Kenapa Rasulullah rekomendasinya bekam? Kenapa tidak akupunktur? Kenapa tidak pijat? Maka disitulah oleh nanti kita akan melihat keajaiban tentang bekam. Satu metode, satu modalitas terapi, tapi multifungsi. Sekarang berbicara metode medis, yang satu metode tapi multifungsi apa kira-kira? Obat yang satu macam, tapi multi indikasi. Ya. Herbal itu satu obat, satu herbal, namanya misalnya pegadar, atau daun dewa, atau sambiloto, atau patikan kebun dan lain sebagainya, tapi dia multi indikasi. Ya, maka di sini saya lebih suka, lebih cenderung memakai yang alami. Jadi satu modalitas, satu nama, tapi multifungsi. Bekam itu mulai dari kepala sampai ujung kaki bisa. Ya, penyakit-penyakit apa saja yang kita bahas. Tentunya nanti kita akan pelajari bagaimana mekanisme dasar bekam, patofisiologi bekam itu bagaimana. Dari situlah kita akan tahu penyakit-penyakit apa saja yang ada di bekam. Kalau ada bahasa medis yang kurang paham, silahkan ditanyakan ya. Karena kalau dia semua itu kemungkinan dua, paham atau tidak paham. Patofisiologi makanan apa ya? Patofisiologi itu mekanisme kerja penyakit, ya, mekanisme fisiologi dan mekanisme patologi. Patologi itu penyakit, begitu aja. Jadi kalau kita dipijat, kenapa sakit kepala kita bisa hilang itu bagaimana mekanisme kerjanya, itulah yang nantinya harus kita temui dahulu. Jadi jangan sampai sakit kepala itu biasanya nanti di sini kata simbah dulu, nanti dipijat di sini sakit kepalanya hilang. Dan kenapa bisa hilang? Itulah yang nanti kita akan pelajari. Yes. Baik. Jadi pengobatan bekam ini multi indikasi, makanya beliau sampaikan beliau rekomendasikan khusus
Bagaimana dengan pengobatan yang lain? Boleh. Hukumnya berobat itu dengan semua metode boleh. Jadi jangan kemudian kita ini mengesampingkan pengobatan yang lain tidak. Ya, tetapi karena utama ini ada rekomendasi atau ada keutamaan, ada afdoliyah dari Rasulullah SAW. Coba kita istilahnya, mari kita coba gali, kita jabarkan, kita jelaskan. Ya, alhamdulillah mulai tahun 2014 itu sudah mulai ada titik terang benderang yang dimaksud dengan darah kotor itu apa. Orang dulu mengatakan darah kotornya biar keluar, darah kotornya biar keluar. Nah sekarang sudah terjawab semua. Ya belum semua ya, tapi secara umum, secara garis besar ternyata seperti ini. Nanti akan saya jelaskan ya. Jadi sekarang luar biasa. Nah, dari bekam saja sudah berbekam apa itu ya? Sedapnya bekam. Sedapnya itu bahasa orang Malaysia kalau kena itu sedap. Ya, sedapnya berbekam ya. Nah, ini bekam yang mau dulu. Jadi hanya menggunakan silet tanduk, tanduk pun jadi ya. Pakai batok kelapa ya. Yang dibekam buka kepalanya ya. Batok buka ya. Baik. Ini buku saya yang awal-awal yang berwarna hijau, kemudian yang tengah itu dari 2013 akhir, kemudian yang hijau yang ada DVD-nya. DVD-nya hanya 1,5 jam atau 2 jam saja, pengamatan saja, ya, itu, ya. Kedudukan Ibu Nabawi ini yang perlu saya jelaskan dulu. Jadi jangan sampai teman-teman ini terlalu berlebihan dalam menganggap Ibu Nabawi. Saya masuk Ibu Nabawi itu mengenal itu tahun 2007. Awalnya saya mengenal dan itu yang membuat saya salah berprasangka, salah paham. Jadi waktu itu saya di Solo, saya melihat suatu pamer namanya kedokteran Islam. Ya, dari teman-teman HPA. Jadi salah satu guru saya dari HPA salah satunya. Di sana ada istilahnya kedokteran Islam. Saya berpandangan kedokteran Islam berarti nanti ada ilmu yang akan saya dapatkan seperti di medis, mulai dari penyakit, gejalanya, tandanya, cara memeriksanya, pengobatannya seperti ini. Tapi hanya itu sampai sekarang saya tidak menemukan. Makanya kita harus jelaskan dulu sebenarnya apa itu Ibu Nabawi dan apa itu kedokteran Islam. Karena nanti kalau tidak nanti salah paham. Karena salah paham akhirnya berlebihan. Tidak mau dokter kalau sakit. Ya, karena dokter itu bukan Ibu Nabawi, bukan kedokteran Islam. Itu begitu. Makanya supaya tidak salah paham kita jelaskan apa itu Ibu Nabawi. Ibu Nabawi ini hanya sebuah istilah saja, ya. Istilah saja, istilah, bukan kedokteran. Saya sampaikan bukan kedokteran Nabi. Kalau kita mengatakan kedokteran, maka Ibu Sina, beliau menyampaikan kedokteran itu adalah ilmu yang membahas semua tentang penyakit. Bagaimana dia akan membahas apa itu penyakit biologinya, bagaimana mekanisme penyakit itu, bagaimana kita mengobatinya dan bagaimana kita mencegahnya. Ini namanya kedokteran. Ya. Jadi Ibu Nabawi ini sebuah istilah saja, namanya metode pengobatan Nabi. Jadi yang betul bukan kedokteran Nabi, metode pengobatan, cara mengobati, metode pengobatannya Nabi, metode pengobatan yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Kalau kita artikan kedokteran Nabi, nanti terkadang kita apa itu istilahnya salah paham tadi. Akhirnya apa? Tidak mau menerima kedokteran yang lain. Ya, jadi metode pengobatan Nabi, metode pengobatan Nabi saja istilah. Dan ini ada di beberapa kitabnya para ulama dahulu, ya, Imam Suyuti, Imam Qayyim, Imam Adzahabi, beliau menulis tentang kitab atau buku yang di dalamnya ada bab Ibu Nabawi. Ya, seperti Ibu Nabawi yang Ibnu Qayyim itu ada di dalam salah satu bab dari kitab beliau namanya Zadul Ma'ad. Tapi kalau Imam Adzahabi dan Imam Suyuti beliau menulis kitab Ibu Nabawi, salah satu kitabnya ini. Di sana di dalamnya ya dibahas tentang terkait dengan kesehatan, anjurannya Nabi terkait dengan hidup sehat,
bagaimana cara makan, tidurnya beliau kapan, jam berapa, bangun jam berapa, supaya kita sehat. Kan kita ini Rasulullah SAW, ya, karena sungguh mendapat contoh yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi silahkan mau meniru 100% mengikuti Rasulullah itu baik. Dan Rasulullah itu suatu pribadi yang tidak hampir dikatakan tidak pernah sakit. Sakitnya hanya 2 kali seumur hidup. Kita mungkin tiap minggu. Hari ini sakit kepala, ya. Akhir bulan sakit kepala, awal bulan sembuh, ya mungkin begitu ya. Ya, jadi Rasulullah itu sakitnya hanya 2 kali. Sakit yang pertama ketika diracun oleh wanita Yahudi, dihidangkan makanan, kemudian beliau sama sahabatnya makan dan keracunan. Kemudian beliau memerintahkan sahabatnya dan beliau sendiri juga berbuka. Pada waktu itu sahabatnya ada yang meninggal. Ini salah satu kasus contoh kalau keracunan maka silakan dibekam. Nah, kenapa bisa dibekam? Nah, nanti kita akan membahasnya. Kemudian sakit yang kedua itu saya ada lupa 2 kali saja beliau sakit. Ya, pada awal-awal tahun Hijriah. Ya, baik. Jadi di bulan lalu saya ulang istilah ini namanya metode pengobatan. Jadi bukan kedokteran, ya. Kalau kedokteran nanti saya seperti saya awal-awal tadi salah paham saya. Saya ingin dapat bagaimana cara meriksa orang satu itu bagaimana, sampai sekarang belum saya dapatkan. Nah, jadi Tibbun Nabawi lah yang nantinya itu kita ilmui dengan ilmu kedokteran. Metode pengobatan Nabi ini mari kita ilmui dengan ilmu kedokteran. Persoalannya sekarang, karena dunia sekarang ini ilmu kedokteran itu ada beberapa macam. Dulu saya belum mengenalnya Pak. Saya tahu kalau ilmu kedokteran itu ilmu kedokteran barat saja, modern saja. Jadi sarannya bagi 2, modern sama tradisional. Tradisional itu banyak dan punya body of knowledge sendiri-sendiri. Cina namanya TCM, tradisional Chinese medicine. Di Cina nanti bagaimana periksa pasien itu ada sendiri. Di kedokteran jelas, ini sudah ada pendidikannya, sudah baku, ya. Kemudian ada India, ini punya kedokteran sendiri. Bagaimana cara periksa pasien, bagaimana menghadapi persoalan penyakit, dia punya metode sendiri. Kemudian dulu yang sampai sekarang masih dikembangkan, ini ada di Harvard University Pakistan. Itu ada Yunani Medicine atau Gripo Arab dan lain-lain, ada Tibet dan lain sebagainya. Jadi bekal ini mari kita ilmu dengan body of knowledge dari beberapa ilmu pengobatan, dari beberapa ilmu disiplin ilmu kedokteran. Jadi nanti kalau orang kita membekam itu, bekam mengeluarkan angin, bekam mengeluarkan unsur panas, mengeluarkan unsur lembab begitu. Tapi kalau modern mengatakan bekam itu memakan CPS, causative pathological substance, kan begitu ya. Jadi dari itulah memang ada perbedaan, tapi di dalamnya sebenarnya ya nanti akan bisa kita sinergikan. Ya, makanya namanya bukan sinergi. Ya, tetapi yang perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, karena Tibbun Nabawi itu metode pengobatan Nabi, maka sumbernya dari wahyu. Kalau wahyu itu pasti benar. Jadi kalau dibekam kemudian pasien tidak sembuh, jangan menyalahkan Tibbun Nabawinya. Karena membekam hanya mengobati, tidak menyembuhkan. Ini yang perlu kita sampaikan. Salah satu akhlak kita sebagai pengobat yang perlu kita sampaikan adalah membekam itu bukan menyembuhkan, tapi mengobati, memberikan obat. Nanti terserah Allah mau disembuhkan atau tidak. Nah, ini yang penting bagi kita. Jadi jangan sampai kita berikan statement yang kemarin, alhamdulillah saya sudah menyembuhkan orang stroke. Alhamdulillah saya sudah menyembuhkan orang batuk-batuk kronis 2 bulan di rumah sakit tidak sembuh. Kemarin saya buka, alhamdulillah sembuh. Saya sudah menyembuhkan orang yang batuk kronis tadi. Ini kalau kita tidak hati-hati, kalau maksudnya sampai ke arah tadi benar-benar meyakini saya yang menyembuhkan, ya nanti rusak akidah kita kan. Ya kita hanya mengobati saja. Alhamdulillah Allah masih kesembuhan begitu ya. Jadi yang perlu kita sampaikan. Jadi jangan bahasa kita salah.
kontrak kita dengan pasien itu, kalau kita memeriksa pasien, kontraknya kontrak ikhtiar, Bapak Ibu. Kontraknya kontrak berusaha, sama-sama berusaha, bukan kontrak hasil. Memang ada kalau kita sakit ke dokter bisa menyembuhkan penyakit saya. Nanti kalau kita minum obat ini pasti hasilnya patutnya kita tidak. Yang ada adalah kontrak ikhtiar, kesepakatan untuk berusaha bersama-sama. Ya. Dokternya juga berusaha, pasien juga berusaha. Makanya namanya bukan kontrak hasil. Ini yang paling penting yang harus kita sampaikan pada teman-teman terapis, teman-teman pengobat. Bukan kontrak hasil. Tidak boleh ada kontrak hasil dalam dunia pengobatan. Kalau dalam matematika boleh 1 tambah 1 2. Dalam pengobatan kita sudah belajar lama. Misalnya orang batuk kasih antibiotik, biasanya sembuh, tapi yang tidak sembuh juga banyak. Karena bukan antibiotiknya, kan begitu ya. Yang perlu mulai kita ingat-ingat kembali, dan saya mengingatkan juga pada diri saya supaya kita ini benar cara pikirnya. Jadi karena bersyukur pada wahyu maka mutlak benar, sebagaimana disampaikan dalam surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan dia adalah ucapan yang diucapkan itu adalah sesuai hawa nafsunya. Tapi dia adalah ucapan itu adalah wahyu yang dimajukan kepada Rasulullah SAW. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah semuanya wahyu. Beliau menyampaikan, membicarakan apa itu adalah semuanya wahyu yang diwahyukan kepadanya. Fadilah belajar ilmu pengobatan, ilmu pengobatan. Ya. Makanya kita duduk di sini ya 5 hari ini kita insya Allah mempunyai fadilah, keutamaan. Maka silakan nanti yang punya anak, silakan dimasukkan ke fakultas kedokteran, ke ilmu keperawatan, atau kebidanan, ya, atau belajar pengobatan yang lain. Karena menurut Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau menyampaikan ilmu itu ada 2, ilmu agama dan ilmu dunia. Ilmu agama adalah ilmu fikih. Kalau kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, ya, bagaimana cara sholat, bagaimana kita cara haji, zakat dan lain sebagainya, maka itu adalah ilmu agama kita. Maka ilmu dunia adalah ilmu kedokteran. Ya, beliau memberikan suatu kedudukan khusus bagi orang-orang yang memang mau belajar ilmu kedokteran. Dan ilmu kedokteran menurut beliau adalah ilmu yang paling mulia setelah ilmu tentang halal dan haram. Ya, jadi ini fadilahnya cukup besar. Ya. Ada 2 unsur tubuh kita, ya, sehingga ada 2 penyakit. Ya, maka yang pertama adalah unsur abstrak yang tidak terlihat, yaitu jiwa kita, roh kita. Maka ini makanannya adalah untuk menjaganya kita harus mempelajari ilmu agama, kita harus beribadah. Karena ini sangat berpengaruh terhadap penyakit fisik kita. Orang kalau jiwanya tidak tenang maka tekanan darahnya bisa naik. Orang kalau sering ketakutan, cemas, gula darahnya bisa naik. Orang kalau ketakutan, ya, maka sistem imunnya juga bisa turun. Ya. Maka agama membentengi kita dari seperti ini, supaya jiwa kita ini tenang. Ya. Kemudian yang kedua, penyakit jasad, raga atau fisik. Ya, maka disinilah nanti diperlukan modalitas terapi, ya, seperti bekal, akupunktur, ya, itu seperti itu. Perintah eksplorasi pada cara perobatan, sikul ibadah dawarun. Faridah musibah dawarun dari baru abidillah azza wa jalla. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jika obat itu mengenai penyakit, maka penyakit hilang dengan izin Allah. Maka disinilah saya memandang Tibu Nabawi itu bisa bermakna sempit, bisa bermakna luas. Kalau kita mengatakan Tibu Nabawi itu hanya kabar sauda, bekam, madu, apalagi yang masih dalilnya, jahil, apalagi itu berarti kita memahami Tibu Nabawi itu bermakna sempit atau secara bahasa. Padahal secara istilah Rasulullah SAW sudah menyampaikan pada hadis ini, ikut tidak dalam ini menandakan kalau penyakit itu obatnya beraneka ragam. Setiap daerah,
setiap negara mempunyai obat yang berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya anaknya panas, kemudian disuruh minum menira misalnya, atau diberikan minum sambiloto misalnya, itu sudah masuk dalam kriteria hadis ini. Jadi jangan kemudian kalau kita berobat tidak menggunakan habatus sauda, tidak menggunakan bekam, itu bukan digunakan. Ya. Jadi dari hadis ini tidak jelas. Seluruh metode pengobatan itu boleh. Bapak Ibu mau berobat pakai medis, obat-obatan ini ya boleh. Cuma nanti ada syaratnya. Saya akan sampaikan syarat-syaratnya. Kita berobat menggunakan ilmu dari Cina boleh. Yang notabene bukan non Muslim boleh. Ya, karena obat itu banyak sekali macamnya. Maka guru saya Dr. Fadil Aman mengatakan sebenarnya inti dari Tibu Nabawi itu kalau orang melakukan pengobatan dengan metode apapun yang dia meyakini Allah yang menyembuhkan, maka itu Tibu Nabawi. Ya, maka dalam dipersetik Tibu Nabawi itu, saya cerita Tibu Nabawi itu hanya dimasukkan atau diarahkan ke bukan saja, tidak. Seluruh pengobatan itu bisa, makanya Tibu Nabawi karena hadisnya jelas. Setiap penyakit ada obatnya. Ya, makanya pas awal-awal dulu saya belajar itu banyak orang yang salah paham. Makanya kenapa Dr. Sunardi itu menulis buku ini, silakan dicari, buku ini masih ada. Pilih resep nabi atau resep dokter. Beliau jelaskan di situ bagaimana Tibu Nabawi itu. Kemudian bagi waktu itu tahun 2007, 2008 ya, banyak teman-teman kita ini yang dari Bekam ini terkadang menjelek-jelekkan medis. Jangan ke dokter, nanti efek sampingnya obatnya bahaya. Jangan minum obat ini ya, nanti efek sampingnya berbahaya. Ya begitu. Ya, maka beliau jelaskan dalam buku ini, kita ini harus memandang persoalan itu. Ya kita dudukkan dulu apa makna Tibu Nabawi. Tibu Nabawi itu maknanya metode saja. Ya metode saja, ya metode pengobatan saja yang disampaikan oleh Rasulullah. Metode yang lain hukumnya boleh mubah. Kemudian Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan menurunkan obatnya. Makanya nanti silakan observasi di sekitar rumah kita ada tanaman obat apa, di kampung kita ada tanaman obat apa, di Dumai ada tanaman obat apa. Maka disitulah sebenarnya Allah menentukan obat untuk penyakit orang sini. Ya, ini konsep naturopati seperti itu. Waktu awal saya mengisi program sinergi di Solo pada tahun 2009 atau 2010 saya lupa. Di sana ternyata saya keliling-keliling banyak sekali jombang. Jombang itu tarak sakum momulikum atau tarak sakum officina. Orang Eropa menyebutnya dandelion. Orang Cina menyebutnya pomogi. Itu sangat bagus untuk detox liver, membersihkan darah, untuk penyakit kanker, ya penyakit liver, ya. Nah, kemudian saya tanya, kebetulan waktu itu ada beberapa teman sejawat dokter yang masih muda-muda. Dia sampaikan memang di sana banyak juga kasus-kasus kanker, ya. Makanya kita silakan back to nature, ya. Jalan-jalan di sini ada apa? Salah satunya bentuknya seperti itu, ya. Tapi bukan kemudian obat yang tidak di sekitar kita tidak bisa juga ya. Salah satunya metodenya seperti itu. Ya ternyata sebenarnya dari dapur kita bisa ya menyehatkan. Kencur, kain korea, tetangga ya. Jari itu kalau diperlakukan beda-beda hasilnya. Nanti kita yang dikeringkan dulu, dijemur di terik matahari, atau jari segar langsung dikeprek, atau jari yang dibakar, itu beda manfaatnya. Ya. Baik ya, jadi saya sampaikan Tibu Nabawi itu maknanya luas ya. Jadi kalau misalnya di rumah sakit RSUD mana ada seorang dokter muslim ngobati pasien memasukkan injeksi amoxicillin atau cefadroxil atau cefixim atau apapun, kemudian dia mengatakan pada pasiennya, Pak, saya obati, kemudian menyampaikan dengan nama Allah Bismillah, Pak ya kita obati,
tibu nabawi. Jangan disalah artikan tibu nabawi itu hanya bekal saja. Ya, bahkan dokter-dokter muslim dahulu sahabatnya Rasulullah belajarnya kemana? Ke Yunani. Ilmunya dari Yunani. Jadi kalau bapak itu belajar bukunya Ibnu Qayyim, ya, itu bahasanya sama dengan bahasa metode pengobatan Cina. Ada panas, dingin, lembab, kering, sampai ini sama. Jadi orang dahulu dengan segala kesederhanaan teknologi itu Allah memberikan ilmu itu yang sederhana juga. Tapi dengan sekarang ini kemajuan teknologi, maka Allah ngasih suatu ilmu juga lebih detail sampai tingkat molekuler, sampai tingkat sel. Itu begitu ya, ini yang perlu saya jelaskan. Tapi alhamdulillah saya melihat sekarang tidak seperti itu. Tapi awal-awal Jepang itu membooming di Indonesia. Ya, itu banyak yang salah mengartikan. Ya, ada seorang, dia itu anaknya panas, minuman, ya, turun, nanti panas lagi, minuman lagi, sampai 1 minggu panas terus anaknya. Kemudian baru dibawa ke klinik, kita ketemu yang namanya teman kita ya, Dr. Putri. Kemudian dia sampaikan ibunya, Bu, anaknya ini sudah dehidrasi, kenapa tidak dari kemarin-kemarin? Ya itu tadi salah memahami Ibu Nabawi, karena saya tidak ingin pakai obat ini dong, saya hanya ingin pakai Ibu Nabawi. Ya. Jadi Ibu Nabawi itu hanya madu, bekal, ya, yang ada hadisnya saja. Jadi kalau berobat ke dokter itu, kedokteran darah itu, menurut beliau tidak Ibu Nabawi. Nah ini kan yang salah Pak. Yang perlu saya sampaikan di awal, nah dari sinilah hukum berhubungan dengan metode apapun itu mengubah, boleh, ya, boleh. Jadi jangan salah kita mengartikan. Tetapi kalau diri kita boleh, kalau kita memilih mau pakai yang alami boleh, silakan. Nanti kalau memang tidak bisa pakai yang alami, kalau belum berikan kesembuhan, kita bisa memilih metode yang lain, begitu ya. Baik, kita berdiri di tengah-tengah saja. Kemudian yang perlu saya sampaikan pada peristiwa yang lain, Rasulullah SAW mengunjungi seorang laki-laki yang sedang sakit dan berkata, panggilkan seorang tabib atau dokter untuknya. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, benar-benar mengatakan itu? Beliau menjawab, iya benar. Ini menandakan Rasulullah memberikan segala sesuatu itu ya, kepada yang ahli. Jadi Rasulullah juga bukan seorang dokter, maka beliau menyampaikan panggilkan dokter atau tabib untuknya. Jadi nanti kalau kita ada seorang yang sakit, kalau kita belum tahu ilmunya, maka silakan dirujuk, dianjurkan kepada yang lebih ahli dari kita. Jadi kita tidak perlu mengatakan saya tidak tahu, tidak perlu takut, malu, tidak perlu. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahkan sering mengatakan saya tidak tahu, tidak ditanya oleh murid-muridnya. Ya, itu ini salah satu akhlak kita sebagai seorang pengobat. Nah, ini tadi saya sampaikan. Jadi Ibu Nabawi itu apakah hanya ini saja? Tentunya tidak. Maknanya bisa sangat luas sekali. Maka ketika teman-teman beberapa waktu itu mengatakan Ibu Nabawi itu hanya yang tadi kita sampaikan, hanya ruang lingkup kecil, maka dokter-dokter muslim yang lain juga pada berilmu. Kita ini juga pelajari kedokteran Islam. Ya, makanya kan supaya kita ini ada di Islam ini ya, kita maknai Ibu Nabawi dengan makna yang benar, yaitu Ibu Nabawi itu sebuah metode pengobatan Nabi. Dan metode pengobatan Nabi ini mari kita ilmui dengan kedokteran modern maupun kedokteran tradisional. Ya. Jadi semuanya bisa berbeda di Ibu Nabawi. Bapak itu mau pergi ke dokter barat, ke dokter konvensional, puskesmas dan rumah sakit, silakan. Mau sakit, mau pergi ke tukang bekam, ahli bekam, tukang urut, tukang tutup jarum, orang yang dia itu menggunakan herbal, mau pakai herbal Cina, herbal India, herbal Sumatera, herbal Jawa, silakan. Yang penting apa? Halal dan thayyib.
Apa maknanya halal Mas Anda dari Rempang, Jawa Tengah, muridnya Gus Mus? Menurut saya halal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam agama untuk dilaksanakan. Yang diperbolehkan ya? Ya. Contohnya apa? Contohnya seperti kalau kita mengonsumsi makanan, mana makan makanan yang haram, yang mana yang halal, sudah jelas di dalam Al-Quran mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan. Oh, super sekali ya, luar biasa. Kalau Toyib apa namanya Pak Arif? Kenal Bang Toyib? Nah, istilah Toyib itu ya apa maknanya Toyib? Halal thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Apa? Toyib apa Toyib? Baik, ini baik. Baik, maksudnya apa? Maksudnya suatu makanan yang baik dimakan dan baik untuk kesehatan. Nah, baik untuk kesehatan. Itu yang terakhir, baik untuk kesehatan. Jadi baiknya itu dilihat dari ilmu kesehatan. Saya ketika membaca halalan thayyibah ini, kalau kita masukkan dan kita pikir-pikir, ini rumus dari Allah yang sudah sangat pas, komplit. Dua kata yang sangat luar biasa. Halal jelas diperbolehkan dalam agama. Kemudian thayyib berarti yang baik untuk kesehatan. Karena tidak semua halal itu baik. Betul Bu ini? Betul. Contohnya menimbulkan penyakit. Berarti kalau makan berlebihan tidak boleh, tidak thayyib ya. Thayyib marah. Buat lidah. Contohnya. Oke, gula itu halal, tapi untuk diabetes tidak boleh. Ya, luar biasa ya. Jadi memang dua kata ini sangat luar biasa. Kambing halal ya, kambing ya, halal ya. Rumput halal, halal ya. Kali dari larang, yang halal kan jelas. Ya, berlima kali kita dan seterusnya kan. Ya, jadi yang halal itu sudah disebutkan babi ya, yang haram-haram itu hewan yang apa? Ya itu kan itu mungkin dari yang lupa. Yang haram tidak ada. Ya, baik. Jadi halal dan thayyib. Nah ini persoalannya Bapak Ibu. Ya, Dr. Wiwi juga, ya, saya juga. Persoalannya sekarang ini obat-obatan kimia kita ini belum ada sertifikasi halal. Ini jadi persoalan Bapak Ibu semuanya. Makanya saya dari awal ketika tahu ilmu ini saya tidak meresepkan obat-obatan kimia, tapi saya tidak mengharamkan obat kimia. Cuma saya menghindari saja karena belum jelas menurut saya. Karena perintahnya dan maju juga bila malah itu jauhilah yang kami ragu. Saya masih ragu. Nah saya meresepkannya terus. Nah ini jadi PR ke depan bagi seluruh tenaga kesehatan, jasa medis dan para medis. Memang harusnya sertifikasi obat-obatan kimia ini harus segera kita selesaikan, dan itu sudah diusulkan di kementerian sebenarnya. Karena 80% obat kimia itu bahannya dari luar semua, ini jadi persoalan. Tapi bukan yang kita ini mengharapkan tidak, karena yang wilayahnya mengharapkan itu haknya ulama, bukan kita yang mengharapkan. Kita tidak boleh mengharapkan. Ya, jadi menurut saya ya, kalau memang bisa dengan yang alami, mari kita selesaikan dengan yang alami. Kalau tidak bisa, ya menggunakan obat-obatan kimiawi. Itu salah satu solusinya yang untuk sekarang ini. Kalau kita sakit minum obat-obatan atau suplemen yang dia itu akan menaikkan imun sistem, sudah banyak produk-produknya banyak. Mau rebus sendiri boleh. Minimal minum madu ya, makan madu sauda. Kalau masuk angin tambah jahe, rebus jahe. Ya, produknya juga banyak ya, yang ada di apotek banyak, yang alami sudah banyak ya. Jadi yang perlu saya sampaikan tadi, halal inilah ya, yang harus nanti masuk kriteria. Sudah lolos belum untuk obat-obatan kita ini halal, maka
dulu kuliah di kedokteran kok juga tidak pernah disampaikan ini bahannya dari apa, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu dari apa dibuat. Makanya sekarang yang masih hangat kan selalu yang imunisasi kan gitu. Jadi kawan-kawan ini tidak mau diimunisasi kan begitu anak-anaknya ya. Ya itu silahkan, itu pilihan saja. Ya kalau untuk saya anak atau keluarga saya coba tidak. Tapi kalau ditanya bagaimana imunisasi, boleh silakan, tidak masalah, silakan. Hukumnya boleh, ya. Halal, hukumnya halal, boleh. Ya. Baik, yang berikutnya tata cara pengobatan yang tidak melanggar syariat. Contohnya apa Mbak Sri? Yang masih ingat Mbak Sri? Tadi mana Mbak Sri? Nah ini Mbak Sri kan? Iya. Contohnya apa kira-kira? Wah cerdas jawabnya ya. Orang kita itu melanggar syariat ya. Jadi berobat ke profesor nggak boleh. Paranormal ya. Abnormal, paranormal ya. Kayak kata-kata pembahasannya tidak berbeda, saya kira sudah paham. Yang kedua mungkin sedikit mengkritisi juga kepada teman-teman kita dokter ya, saya juga dan teman-teman sejawat kita, rumah sakit kita. Ini yang terkadang belum itu adalah terkait dengan bagaimana seorang dokter pria harusnya memeriksa pasien pria. Yang sampai memang harus buka-buka ya. Sebaiknya memang seperti itu, sebaiknya karena kita itu juga melanggar syariat. Ya, jadi ini mengkritisi juga. Tetapi secara norma kesusilaan ya adab di Indonesia sudah dipisahkan ya, antara bangsa pria dan wanita sudah dipisahkan ya. Tapi yang belum memang masih susah. Contoh kita misalnya di Indonesia, di Semarang, banyak ibu-ibu ini umahan ini kalau mau melahirkan sesar dia punya dokternya putih, tapi dia tidak tahu di dalamnya untuk ambil anestesinya tidak laki-laki, mungkin dia tidak tahu juga ya, karena memang kita ini belum bisa seluruhnya murni seperti itu ya, itu mohon dimaklumi. Tapi paling tidak penanganannya harus kita sampaikan ya, supaya nantinya dulu sebelum umat Islam mewacanakan obat batuk bebas alkohol itu dulu tidak ada. Sekarang kan banyak resep produk obat batuk bebas alkohol, non alkohol, sekarang sudah banyak. Dulu tidak ada seperti itu, tapi karena kaum muslimin ini dia itu kritis, maka sekarang perusahaan farmasi banyak mengeluarkan obat batuk sirup tanpa etanol 10% ya. Jadi makanya dakwah ini harus selalu kita gulirkan. Ya kita tidak menyalahkan mungkin karena bisa jadi mereka belum tahu ya, beliau belum tahu, makanya harus kita sampaikan. Kita kewajibannya menyampaikan saja. Urusan dia mengikuti ya itu nanti hidayah dari Allah SWT. Yang penting disampaikan ya, seperti ini ya. Baik, yang berikutnya menyadarkan kesembuhan hanya kepada ya, ini yang paling utama, menyadarkan kesembuhan hanya kepada Allah SWT. Ya saya kira itu sudah paham ya. Baik, jadi ilmu kedokteran itu ada modern, ada tradisional, ada semuanya ini bisa berbeda digunakan kalau kita itu mengartikannya secara luas ya, digunakan secara luas. Jadi maksud saya jangan dipersempit kaum muslimin ini kemudian menafikan pengobatan barat, menafikan penelitian, menafikan metode-metode dari barat. Ini yang nantinya akan membuat kaum muslimin juga akan semakin tidak berkembang. Itu begitu ya. Ini ya buah pikir saya seperti itu. Jadi silakan kalau mau nanti dikritisi. Ini saya hanya mengatakan dahulu supaya pola pikir kita sama, mengetahui bagaimana tentang itu secara umum, kemudian kondisi-kondisi yang tadi saya ceritakan. Dan kita masuk ke diagnosa bekam. Kita perlu tahu bahwa bekam itu adalah suatu tindakan terapi. Tindakan terapi. Karena tindakan terapi maka sebelum melakukan terapi maka
selalu harus diputuskan dahulu diagnosanya bagaimana. Ya, maka pentingnya diagnosa ini supaya nanti kita melakukan tindakan itu ada panduannya, ya. Ada panduannya, ada acuannya, ada alasannya. Ya, jadi pendekatan tentang menggunakan metode apa dalam menggunakan diagnosa ini, kita menegakkan diagnosa ini, maka di Indonesia ini sangat beragam warnanya. Ini sudah saya lihat. Makanya sampai sekarang belum ada kurikulum baku tentang PEKAM. Ini baru mau mulai disusun oleh tim dari PBI yang sudah nantinya akan disahkan oleh Departemen Pendidikan maupun Kementerian Kesehatan, ya. Jadi kalau kita berhasil ini mempunyai suatu sistem tersendiri di dalam melakukan diagnosa, makanya mungkin nanti banyak atau sedikit perbedaan dengan program yang lain. Itulah yang namanya pendekatan yang berbeda saja. Tapi penggunaannya sama, jadi program itu ya di luar negara, itu namanya jamak. Tapi bagaimana kita melakukannya, bagaimana paradigmanya, itulah yang nanti ada perbedaan. Maka di sini nanti kita berusaha untuk menggabungkan, mensinergikan antara program modern Cina maupun ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Jadi kalau ulama dahulu mengatakan darah yang bergejolak, darah yang panas, maka nanti kita akan bagaimana mengilmui hal itu, ya. Baik, timbul suatu pertanyaan dahulu ketika saya belajar tentang, ya, saya membaca buku-buku guru-guru kita, ya, yang ada di Indonesia maupun buku-buku dari luar negeri yang sudah diterjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia tentang PEKAM sangat banyak. Dan perlu kita syukuri Indonesia ini termasuk perkembangan ilmu PEKAMnya sangat dahsyat, ya, dibandingkan dengan negara tetangga kita Malaysia, Singapura maupun dunia. Saya lihat di sana untuk keilmuan PEKAM masih kurang. Makanya buku-buku PEKAM di sana semuanya dari Indonesia. Penulisnya penulis guru-guru Indonesia semua. Ya, dulu saya melihat atau mendapatkan suatu kejanggalan. Kejanggalan ini perlu saya sampaikan dahulu kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga tahu. Kalau kita baca buku-buku PEKAM, maka di sana dikatakan mekanisme kerjanya itu vasodilatasi. Vasodilatasi itu melebarkan pembuluh darah. Ya, vasodilatasi. Ibu yang pojok belakang bisa membaca? Bisa, ya? Bisa jelas, ya? Biasa dan kekuatannya tajam. Kalau kita baca buku tentang PEKAM itu meningkatkan sistem imun kita, atau mengaktifkan kerja hormon kita, atau mengeluarkan toksik pada darah, mengeluarkan substansi penyakit pada pasien-pasien yang ada ini, diabetes, stroke, hipertensi, migrain, orang kena sakit lutut, osteoartritis, rheumatoid arthritis, penyakit lupus dan lain sebagainya. Ya. Tetapi saya masih bingung, ini diabetes itu setiap pasien kondisinya berbeda. Nah, maka di sini nanti akan kita masuk dalam ciri khas dari program sinergi. Orang datang kena diabetes, ada yang fisiknya kuat, ada yang sudah kurus kering, yang sudah kronis. Ya. Ada yang mukanya pucat, ada yang nadinya lemah, ada yang nadinya kuat. Nah, kemudian ditambah dengan kasus-kasus yang ada di klinik kita. Jadi kita mulai 2008 sudah membuka klinik. Dulu masih boleh namanya klinik, tapi setelah terakhir kita perizinan, maka saya sudah harus memilih. Kalau klinik tradisional maka tidak boleh memakai gelar dokter. Makanya saya di plan nama saya namanya Sinse Ali Ridho. Jadi saya sudah berubah nama. Apa boleh dokter tadi sini pakai Sinse, ada apa-apa. Saya sudah puas saja, ya, menerima. Karena yang penting ada direstui, itu yang paling penting. Direstui dari dinas kesehatan. Dan kita cukup baik, yang sudah baik, dan saya masuk di dalam
Batra, pengobatan tradisional juga di Semarang, masuk di anggota SP3T Jateng. Jadi apa itu masuk dalam ya yang melakukan penelitian lah, tapi kita belum banyak bergerak itu. Ya, jadi ketika kita pengalaman di klinik itu banyak pasien yang datang, ada yang dibuka sembuh, ada yang tidak, ada yang dibuka pusing, ada yang dibuka badannya rasanya nyaman. Kita ini objektif saja, tidak semuanya kemudian ternyata sembuh dengan total. Nah ini jadi persoalan. Saya akan selalu menyampaikan apa adanya dan adanya apa. Tidak saya tambahkan bumbu-bumbu yang sedap, tidak. Orang hipertensi dibuka pasti itu belinya layang-layang kepalanya, dunia serasa berputar juga ada. Ya, dari situlah saya bingung ini sebenarnya membedakan itu apa? Apakah semua itu bisa dibuka? Karena saya melihat buku-buku yang ada ini, contoh bukunya Syekh Musa Al-Nasr, itu nanti bisa dicari, sudah berbahasa Indonesia, covernya warnanya coklat. Kemudian bukunya Ibnu Qayyim, kemudian bukunya Syihab Badri warnanya merah, saya Syihab Badri. Kemudian buku-bukunya Dr. Wada, sangat banyak bukunya beliau. Ya, kalau saya melihat buku-buku dari guru-guru kita ini, kalau misalnya ada orang hipertensi, poinnya ini. Ya, bukunya Dr. Rozak Saraf dari Syria tentang infeksi juga yang berbeda dari Solo. Kalau saya membaca, nanti misalnya diabetes poinnya ini. Tetapi ketika kita melihat orang dahulu menerangkan ketika bekam itu sebenarnya ada syaratnya. Syaratnya itu darahnya harus penuh, darahnya harus bergejolak, darahnya harus berlebihan, excess blood. Maka disitulah saya mulai berpikir dan kemudian menunjukkan dengan belajar pengobatan Cina itu ternyata ada hubungannya, ternyata sangat jelas dan lebih mudah bisa membedakan penyakit yang nanti dibekam maupun yang tidak dibekam. Ya, dari situlah akhirnya yang paling utama tentunya nanti kita diagnosa kondisinya. Kita mau bekam itu mengeluarkan darah, tetapi banyak yang tidak memperhatikan nadinya itu ada isinya enggak. Ada orang penyakit hipertensi tensinya 200/120, nadinya kita rasakan tidak ada darahnya, kosong, susah tidak ada. Itu namanya hipertensi tipe kosong menurut bahasa Cina. Ada yang nadinya itu ya besar, dirasakan volumenya penuh. Jadi kalau dibuka darahnya banyak. Itu begitu. Kemudian nanti kita bisa merasakan ketika kita melakukan pemeriksaan diagnosa, oh ini nanti yang ruang atas dibekam, ruang tengah dihangatkan, ruang bawah dihangatkan. Gitu begitu. Jadi ada perbedaan yang nantinya akan kita sampaikan. Dan ketika Bapak Ibu tahu ilmu ini, maka nanti akan semakin asik belajarnya. Ya, analisanya semakin asik. Insya Allah seperti itu. Contoh misalnya, kalau kita berpikir misalnya HNP, nyeri pinggang, itu bisa dengan dihangatkan, dengan dibekam, dengan akupunktur. Dan bagaimana cara membedakannya itu? Maka kata kuncinya berada pada kondisi darahnya. Kondisi darahnya normal atau tidak? Dan setelah konsep tradisional Cina, setiap area itu nanti mempunyai istilahnya kekuatan energi. Karena kita buktikan dulu ketika ada orang sakit, area itu sakit, maka kita rasakan nadinya energi pada organ itu bagaimana, kuat atau tidak. Kalau lemah, maka kami dihangatkan. Ya, contoh misalnya kalau ada orang sakit ginjal, kita rasakan nadi ginjalnya, nadi ginjalnya ada atau tidak. Kalau tidak terasa, tidak teraba, maka terapinya bukan dengan bekam, karena di situ defisiensi. Maka harus dihangatkan, diakupunktur boleh, di infrared boleh, ya, di moksa. Tadi sudah pegang moksa ya, seperti itu namanya moksa. Contoh orang kepala, terkadang orang gimana Pak, saya bantu ya, kepala saya pusing, oke Pak, kita bekam ya, bekam. Tapi juga kepala juga pusing, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang sembuh. Ya.
Ini pengalaman saya waktu itu, saya masih bingung ini mau diapain itu mas. Padahal kalau kita melihat ilmuannya, alkohol juga bisa menghilangkan nyeri. Dipijat juga menghilangkan nyeri. Dan perbedaannya di mana? Sama-sama menghilangkan nyeri, sama-sama bisa mengobati diabetes. Perbedaannya ada pada hadis tentang bahwasanya ada 3 cara kesembuhan tadi. Pertama, minum madu. Jadi pertama itu untuk sindrom yang memang dia itu kuat penuh darahnya. Yang minum madu berarti yang normal. Jadi kalau kita ingin mengikuti Rasulullah itu tidak harus dengan bekam. Kalau memang pasiennya tidak memungkinkan minum madu pun saya kira sangat mahal ya, karena di situ ada pilihan, ada analisa. Ya, jadi yang paling utama adalah diagnosa kondisinya, darah dan energinya dahulu. Oke, sedikit kita kenalkan istilah dokter ya. Energi itu G, darah itu energi G, dan darah energi dan darah. Insan membutuhkan itu mengeluarkan energi dan darah. Maka syarat utamanya nanti energi dan darahnya harus cukup. Dan cukup ini tidak berdasarkan tekanan darah. Jadi yang salah apa? Orang banyak salah memahami. Kalau hipertensi juga salah. Rumus dari hipertensi itu tidak melibatkan banyaknya darah. Rumusnya hipertensi itu ya kita berdasarkan medis semua biologi. Paling tidak kita sedikit membincangkan ya. Rumusnya orang kena tekanan darah itu bisa jadi dari kekakuan pembuluh darah, namanya resistensi barrier. Ya, orang menahan sakit tekanannya lebih tinggi. Orang kedinginan tekanan darah tinggi. Orang kelelahan tekanan darahnya naik. Jadi bukan karena banyaknya darah tadi. Meskipun ada juga tipe hipertensi yang karena memang darahnya bergejolak, ekses itu maksudnya. Ya, maka dari situlah saya tidak sepakat kalau semua hipertensi itu dibekam. Ya, harus ada pengecualiannya. Karena makna dari hipertensi itu tekanan darah yang naik. Apa tekanan darah? Tekanan yang mengenai satu satuan ruas di pembuluh darah. Tekanan yang mengenai satu satuan ruas di dari pembuluh darah. Jadi tekanan naik itu belum tentu darahnya berlebihan. Nah, kita ingin tahu darahnya berlebihan atau tidak dari mana. Makanya ada diagnosa. Tidak sama dirasakan dirinya. Kita ingin tahu di dalam botol ini ada airnya tidak, maka dirasakan dirinya. Oh, kosong nih, tidak ada airnya. Orang juga sama, orang juga sama. Allah kasih nabi ini untuk dirasakan. Ini penuh ini, uang penuh cepat, besar. Nanti ada yang kecil, tidak ada isinya, atau kurang, lemah, tenggelam. Begitu. Kemudian pengambilan poin bekam juga sama. Ini mau diambil poin mana? Dulu saya bingung. Berapa poin yang poin sunnah? Tapi Malaysia lucu lagi. Dan bapak mau berapa kak? Satu kali itu 7 ringgit pak. Ini lebih lucu lagi. Jadi kalau di sana semakin banyak kak, bebannya semakin untung. Saya cakap begini, maka semuanya ketawa, merasa kalau dirinya seperti itu. Karena memang hampir sama. Kita belum ada kurikulum yang menerapkan bagaimana kita mengambil poin berapa banyak sekarang pertanyaan. Tetapi kalau dari diagnosa tadi dan tidak, kita akan tahu mana poin yang diambil berapa banyak itu ada objektif, ada buktinya. Kita lakukan bina lalu jatuh ginjal semuanya ekses, poinnya bukan semua. Ya, jantung tipe dan ginjal, kandung kami malu-malu semua organ. Nanti kita deteksi dulu. Nama semua, bukan semua. Makanya dokter habis lagi mengatakan masih aman, tidak itu bukan 19 stok masih aman. Ya Allah masih hidup lah.
Jangan sampai tekniknya salah, kita bekam koknya atau darah semua, ya pasiennya masuk begini. Nah ini juga ada yang salah misalnya, kalau dulu darah kotor, maka berpikir kalau banyak darahnya keluar maka semakin bersih tubuhnya. Itu pikiran saya dahulu awal-awal bekam. Tapi pikirannya sekarang sudah hilang, sudah terbantahkan dengan riset-riset bekam yang sudah diilmiahkan. Berapapun hasil darahnya, yang penting penyayatannya tipis, hanya epidermis saja. Maka yang darahnya keluar itu yang namanya darah kotor. Kalau kita mengejar darah banyak, ya tergantung mau pesan berapa liter atau berapa, hingga di orang yang dalam. Jadi konsepnya nanti ada jelaskan. Konsep penyaring bukan konsep mengeluarkan darah. Harus disaring, maka bekam ini seperti kerjanya belum lurus atau kerjanya sistem pada ginjal, pada nefron ginjal. Menyaring betul Pak, menapis selektif hanya darah yang kotor. Dan bagaimana caranya itu ya kita infokan. Sabar dulu ya. Itu begitu. Jadi ini ceritanya saya curhat dulu itu. Dulu saya ini salahnya seperti apa, bingung gimana gitu. Dulu sering, hampir tiap bulan pasien di bekam pingsan itu sering Pak. Sekarang setahun belum tentu ada pasien di bekam pingsan. Jadi kalau Bapak itu bekam pasiennya pingsan, maka harus diperhatikan. Kita mungkin salah diagnosa. Ya, udah apa? Nanti malam terus bukan biasanya nanti sehat dulu, udah apa? Jangan udah apa? Bekam pingsan tidak apa? Alhamdulillah kita telah mengenal ilmu ini, kita gabungkan pada timur ini, kita sudah tidak pernah lagi di bekam pingsan itu malu. Kecuali kalau memang dia itu secara psikologis memang takut. Tapi kalau dia tidak takut di bekam pingsan ya salah kita ada malpraktek sebenarnya. Baik, jadi ini fenomena yang Allah tunjukkan pada lidah-lidah kita ini. Maka dikatakan secara konsep timur itu lidah itu tidak akan bisa berbohong. Dia akan menunjukkan kondisi tubuh kita. Kondisi ini itu apa? Bukan kondisi kemudian kita bisa menentukan bapak kena diabetes, bapak kena stroke, bapak kena penyakit jantung, bukan seperti itu. Tapi kondisinya adalah kondisi-kondisi menurut konsep tradisional. Kuat, lemah, ya, mungkin nanti ada unsur-unsur yang ada di tradisional, lembab kah, dingin kah, panas kah, ada angin atau tidak, ya, kering atau bagaimana, itulah nanti yang akan kita bahas. Jadi kalau kita nanti sudah mengikuti unsur vaksinasi ini, maka Bapak Ibu nanti silakan dilihat-lihatnya dulu vaksinnya. Kira-kira memenuhi syaratnya untuk bekam, masuk kriteria tidak? Kalau untuk poin, silakan bisa membaca buku-buku dari yang lain. Jadi saya hanya mengisi kekosongan ilmu yang ada di dunia bekam ini. Saya lihat kekosongannya dan dalam hal diagnosa, dalam hal bagaimana banyaknya kita membekam. Ya itulah yang akan kita jelaskan. Ya, jadi saya tidak banyak membahas tentang hadis-hadis bekam. Bisa dibaca di bukunya Ustaz Adol Suradi, ya. Dibaca di bukunya Ustaz Azim Susianto, ya. Kemudian saya tidak banyak juga membahas poin-poin bekam. Itu bisa dibaca di buku-buku dari guru-guru yang lainnya. Hanya dilengkapi. Dilengkapi itu maksudnya juga dibaca, jangan cuma dipelajari saja, ya. Untuk mana tentang pasien, ya. Wah, bukunya akan begitu. Baik. Jadi kondisinya selalu berbeda, ya. Jadi nanti kita akan merasakan besok kita nanti, ya, kondisinya selalu berbeda. Baik, maka kuncinya dari vaksinasi ini, diagnosa penyakitnya sama, terapinya bisa berbeda. Contoh sama-sama hipertensi, maka nanti ada yang dibekam, ada yang ditusuk jarum, ada yang dimoksa, ya, ada yang dibekam mati. Kenapa bisa berbeda? Karena kondisinya berbeda. Ya, karena kondisinya berbeda. Diagnosa penyakitnya berbeda, terapinya bisa sama. Ada orang hipertensi juga dibekam,
kondisinya sama. Coba ini dua kalimat ini silakan dicerna dahulu ya. Ini kalau kita mau belajar modalitas terapi tradisional, ya ini harus kita pahami. Diagnosa penyakitnya sama, terapinya bisa berbeda. Dan pada umumnya seringnya itu banyak yang telepon atau SMS atau WhatsApp atau di Facebook tanya, Pak Ali, kalau orang hipertensi poinnya mana? Itu pertanyaan hampir seragam di seluruh para peserta. Kalau orang terkena diabetes mellitus, poinnya mana? Ya. Padahal kalau menurut kita sebenarnya poin dulu yang dibicarakan layak tidak, memenuhi kriteria atau tidak. Kriteria diagnosa secara observasi belum, ya. Kalau kasus itu bisa dibekam atau tidak. Sekarang masuk ke definisi ya. Kita masuk ke definisi. Apa itu abstinensi? Sementara saya definisikan sampai saat ini sementara seperti itu. Karena ilmu akan selalu berkembang. Sementara ini saya definisikan usaha melakukan tindakan terapi dengan melakukan kegiatan yang namanya TOP. Di TOP di mana? Di permukaan kulit. Tujuannya untuk apa? Untuk menarik energi dan darah. Yang ditarik adalah energi dan darah. Setelah ditarik diapain? Jadi dilihat. Ya di sana itu dia nama kabinnya bagaimana, tujuh materinya bagaimana. Ya, makanya nanti kenapa harus ada bekam api? Karena ada nama kabin yang berbeda. Ada enam ini. Apa nama kabin itu? Angin, panas, dingin, kering, lembab, dan api. Makanya Dr. Wadid Aman Umar dalam bukunya Sembuh dengan Satu Titik, beliau menjelaskan di zaman atau bekam basah itu tidak bisa untuk membuang unsur lembab dan dingin. Itu kata beliau, bisa dicek di bukunya beliau Sembuh dengan Satu Titik yang terbit tahun 2007 atau 2006. Maka dua unsur itu dingin dan lembab itu itulah yang nanti kita lakukan bekam api atau moksa. Dan kita tahunya bagaimana yang dingin dan lembab itulah pentingnya nanti kita berbicara tentang diagnosa. Contoh misalnya orang diare, perutnya kembung, nah ini lembab dan dingin. Wanita misalnya sering keputihan, kalau kecapean keputihan, lembab dan dingin, itu tidak akan istilahnya kalau dokter tradisional lebih baiknya dengan moksa. Ya itu begitu. Contoh misalnya orang tangan darah pada mudah pusing, ya, mudah ngantuk, mendengarkan kuliah ngantuk, mungkin salah satunya, seperti itu. Berarti dia unsurnya banyak yang lembab, badannya tercapek, ya kurang bersemangat, ya betul. Jadi saya ulang, ada nama ini yang insya Allah akan kita bahas satu persatu ya, ini baru pengantar saja. Maka dari sinilah nanti kita akan membedakan kapan dibekam darah, bekam basah, kapan dibekam api, dan kapan nanti dilakukan bekam kering saja atau bekam angin, kemudian kapan dilakukan moksa. Kapan dilakukan moksa. Kemudian kita juga perhatikan orang ini uji materi dasarnya bagaimana, lemah atau tidak. Kalau lemah maka tidak boleh dilakukan bekam. Bekam kering pun tidak boleh dilakukan lemah ya. Pasien menggunakan alat bantu nafas atau menggunakan oksigen, ya, tidak boleh. Maka dari sinilah Bapak Ibu semuanya nanti kita akan bisa membedakan
Cara itu untuk apa? Pertama api,